Jadi saya setujulah untuk pernikahan ini. Ya. Begitu. Jadi Bapak menikah secara Islam. Iya, Hmm, saya menikah secara Islam. berarti disunat waktu itu dulu. Iya, saya Suruh disunat mengucap 2 kalimat syahadat. mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, terus bagaimana Bapak kok bisa kembali ke ini, Iya, ke Yesus gitu loh? Ya, jadi pada saat itu Pak Pendeta, suami saya itu terancam bahwa mau dibawakan ketua organisasi gitu. Jadi bagaimanapun kan saya belum bisa Maksudnya organisasi ormas yang cukup yang cukup cukup besar. besar, iya Ya, gitu ya, Pak oke. Pendeta. Nah, sementara kan saya belum berpisah dengan suami. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Risu Lubis. Kali ini kita kedatangan tamu, ya, Bapak Erip dan istri anaknya. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini Pak Erip ini sempat jadi mualaf, tapi dengan kuasa doa istrinya kembali ke Yesus sekarang. Itulah hebatnya kuasa doa, saudara. Anda mau langsung mendengar Pak Eripnya bicara, tapi jangan lupa ya, subscribe dulu, like, komen, tombol lonceng dipencet supaya video-video baru akan muncul di HP saudara. Sebelumnya kita doa dulu. Tuhan Yesus, urapi kami semua supaya ini kesaksian menjadi berkat. Kesaksian ini menolong banyak orang yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Sehingga mereka-mereka yang mualaf boleh kembali ke Yesus. Mereka-mereka yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus datang ke Yesus kembali. Bahkan keluarga-keluarga yang sudah terpisah kembali mereka bersatu. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. amin. Saudara Bapak sekalian, kita langsung wawancarai Pak Eripnya. Kenapa atau bagaimana dia bisa menjadi mualaf, ya. Gimana Pak? Coba Bapak cerita Pak. Ya, shalom saudara-saudara. Agak dekat aja, agak kenceng Pak. Ya, shalom semuanya saudara-saudara yang ada di pemirsa yang ada di YouTube. Ya. Dimanapun berada, semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi keluarga-keluarga Kristen yang lain, supaya bahwa pernikahan itu bukan main-main, bahwa pernikahan di hadapan Tuhan adalah satu dan hanya maut yang bisa memisahkan. Nah, itulah yang membuat saya itu kembali kepada Tuhan Yesus. Tadinya saya di Medan bekerja, berusaha untuk menghidupi istri dan anak-anak yang ada di Jakarta. Karena saya sendiri sudah terpisah dengan istri selama 11 tahun. Anak saya Jessica ini masih TK. Jadi sudah lama memang. Tetapi karena saya keluarga ada di Medan, jadi saya berusaha di Medan, bekerja di Medan, dan selalu mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak, supaya anak-anak itu sekolahnya, pendidikannya, semuanya bisa saya penuhi. Ternyata seiring berjalannya waktu, saya terjebak dengan seorang ibu. Ya, saya bertemu dengan seorang wanita di Medan, dan saya sering mengantar telur di warungnya. Nah, dari situlah timbul komunikasi antara saya dengan dia, dan selalu komunikasi kalau malam. Wanita itu selalu komunikasi telepon, bicara-bicara. Akhirnya suatu saat kami pergi jalan-jalan, begitulah. Kadang pergi nonton di bioskop, kemudian makan di kafe gitulah. Nah, selalu menceritakan bahwa saya tidak tahu dia itu baru kehilangan suaminya. Suami sudah meninggal suaminya. Jadi dia curhat gitu. Saya pun senang juga
bisa, karena saya sendiri dalam keadaan kondisi saya sendiri, ya udah nggak apa-apa curhat. Tapi saya bilang sebelum terjadi apa-apa saya sudah bilang bahwa saya di Medan ini sendirian, saya tidak punya apa-apa dan saya bekerja di sini untuk menghidupi istri dan anak. Selalu saya berusaha untuk menyenangkan istri dan anak di Jakarta, begitu. Jadi seiring berjalannya waktu timbullah rasa senang, keluarganya pun merasa senang dengan saya, orang tua saya pun juga tadinya tidak sudah menganggap saya bukan seperti anak lagi, tetapi karena adanya hubungan ini akhirnya orang tua pun menyetujui, merestui, begitu. Kebersamaan kami itu belum menikah, belum. Jadi seiring berjalannya waktu kami menikah lah. Saya menikah secara Islam, masuklah saya mualaf. Jadi tadinya saya tidak mau meninggalkan Tuhan, karena bagi saya satu kali Yesus, ya tetap saya harus ikut Yesus. Saya sudah bilang bahwa pernikahan di dalam kekristenan itu tidak bisa bercerai, meskipun saya sudah berpisah dengan istri dan anak selama 9 tahun semenjak Jessica masih TK, ya masih kecil, begitu. Jadi maaf saya potong dulu Pak. Bapak berpisah 11 tahun ini ya, bukan karena bercerai, bukan. tapi masih komunikasi terus. Komunikasi intens Pak, Terus hampir tiap hari. 11 tahun tuh memang nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Ada ketemu tahun 2016 kemarin. 2016 ya, okay. Saya Bukan berpisah 11 tahun full. Enggak. Memang ketemu itu hanya 2 minggu saja Pak. Ya. 2 minggu. Saya bawa anak-anak jalan ke Bali, ke Jogja, ya menyenangkan istri dan anak-anak lah, begitu. Nah, jadi saya sudah bilang juga sama istri saya ini yang di Medan, saya tidak ingin menikah. Saya bilang, karena saya sudah punya istri dan anak. Tetapi dia karena saking kami berdua sudah direstui orang tua, saya tidak bisa melawan kehendak orang tua. Akhirnya orang tua menyetujui dan keluarganya menyetujui. Saya pun ya sudahlah, saya pengennya semuanya hidup rukun dan damai, jangan ada perselisihan begitu di antara saya dengan orang tua sama keluarga saya, begitu juga dengan dia, saya dengan keluarganya, begitu. Jadi saya ingin semuanya baik-baik saja, hidup damai, begitu. Jadi saya setujulah untuk pernikahan ini, begitu. Jadi Bapak menikah secara Islam? Iya, saya menikah secara Islam. Berarti disunat waktu itu dulu? Iya, saya suruh mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, terus bagaimana Bapak kok bisa kembali ke ini, ke Yesus gitu loh? Ceritanya gimana? Ceritanya saya selalu tiap hari itu kalau saya bekerja selalu saya tuh membaca Alkitab Pak. Meskipun saya sudah mualaf, tetapi Alkitab tidak saya tinggalkan. Ya, saya selalu ikutin berita-berita tentang kerohanian, baik itu melalui YouTube, baik itu melalui media televisi. Bahkan saya juga belajar sama seorang teman, dia katakanlah penatua lah, di Medan. Setiap Sabtu tuh dia selalu hubungi saya tentang pembelajaran Alkitab. Ya memang dari dari dia ada, kalau saya katakan ya dari saksi-saksi Yehova lah gitu. Tapi ya melalui komunikasi aja begitu. Meskipun itu saya pengen mempelajari semuanya Pak. Jadi saya tidak terbatas, apapun juga saya pengen pelajari gitu. Tapi ternyata setelah ada satu pelajaran tentang pernikahan antara istri dan suami, kalau sudah menikah itu di dalam kekristenan itu tidak boleh bercerai. Kalau kamu menikah lagi itu tandanya zina, berzina. Jadi kalau saya berzina, nanti kalau saya terjadi apa-apa, saya mati, saya meninggal, saya tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah itulah yang selalu menghantui kehidupan saya Pak. Begitu.
Jadi saya selalu berpikir bagaimana ya caranya ya supaya kembali kepada istri dan anak-anak. Tapi saya tidak tahu jawabannya. Saya tidak ada jawaban, Pak. Saya blank begitu. Saya di samping itu saya terus bekerja terus, akhirnya saya sakit. Saya pun menikah tidak bilang sama istri, tetapi istri yang di Medan itu selalu WA. WA ke istri saya karena HP yang saya pegang selalu dipantau oleh istri saya di Medan begitu. Akhirnya dia tahu, oh ya dia suka chatting lah ke istri saya di sini begitu. Ternyata yang lihat itu Jessica chattingannya. Kebalik, istri Bapak yang memulai chatting ke nomor HP Bapak. Iya. Nomor HP Bapak ada di tangan istri yang Islam tadi. Betul. Iya, Betul. Oke. Betul begitu. Jadi Bapak lihat chattingan itu. Saya tidak tahu bahwa mereka ini chattingan, saya tidak tahu gitu. Yang saya hanya fokus untuk komunikasi dengan anak-anak sama istri. Kalau masalah chattingan itu sama sekali saya tidak tahu, blank. Ternyata istri saya tanya, kamu sudah menikah lagi ya? Saya berusaha menutupi pernikahan itu, Pak. Berusaha. Saya bilang tidak, saya bersih, saya tidak menikah, saya bersih. Saya bilang takut kalau terjadi sesuatu sama mental anak-anak ini kan. Itu saya bilang sama istri dalam hati saya begitu. Saya takut kehilangan anak karena bagaimanapun kalau anak sudah terlahir di dunia ini harus dipertanggungjawabkan dari kecil sampai dia besar, sampai ya itulah pertanggungjawaban seorang suami ya kepada keluarganya begitu, Pak. Iya. Jadi Bapak tadinya kan nikah Kristen nih sama ibu apa ya? Ibu Monica nikah Kristen sampai punya anak sudah remaja. Iya. Terus Bapak jadi mualaf. Iya. Yang membuat Bapak kembali ke Yesus itu yang pertama itu istri atau Bapak teringat Yesus gitu loh? Maksud saya. Saya teringat Yesus, bukan Tuhan, Pak. Saya teringat itu, bukan teringat istri. Tetapi teringat. Karena itu kan Alkitab kan selalu dipelajari. Oh gitu. Begitu, Pak. Oke. Sekarang saya mau kasih wawancara istrinya, coba. Ini istrinya ada bersama kita, sudah. Ibu bisa taruh di sini. Atau kalau mau Ibu pegang. Iya. Ibu, selama Bapak ini bekerja di Medan, Ibu punya firasat seperti apa kok bisa Ibu kira-kira tahu bahwa dia sudah nikah Islam di sana? Ya memang pada saat itu saya pribadi nggak tahu, Pak Pendeta. Cuman karena dari WA itu di chatting itu masih juga belum percaya gitu. Karena saya belum melihat bukti dan faktanya gitu. Setelah saya tanya lagi sama suami, tetap dia bilang bersih, tidak ada. Pada saat itu saya bilang sama suami, kamu berani bersumpah, berani, demi apa? Demi Tuhan, katanya. Pada saat itu saya pegang omongannya dia, begitu. Pas jam 12 malam saya berdoa, Tuhan, kalau memang suami saya ini bersih, Tuhan, saya percaya Engkau persatukan saya dengan suami. Tapi kalau memang dia ini ada bohong dengan saya tidak melihat apapun yang terjadi di Medan, saya bilang begitu. Tuhan tegur, berikan tanda buat saya. Ternyata dia ditegur karena sakit COVID. Nah setelah itu dia sudah sembuh, saya tanya lagi. Katanya dia baru jujur bahwa dia sudah menikah. Itu pun juga dia bilang menikah siri dengan saya. Oke, saya bilang sama suami, oke, terima kasih. Kamu sudah beri jawaban buat saya. Dan saya juga berpikir, Pak Pendeta, dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Begitu. Tetapi anak saya ini selalu cekal saya. Mami harus bisa maafin papi. Itu sebenarnya bukan mau papi, tapi itu dari keluarganya papi. Dia ngomong, selalu seperti itu, Pak Pendeta. Dan akhirnya singkat cerita, saya ketemu pada saat itu dengan pendeta yang berkati saya. Saya juga kaget. Kata saya gini, kok
tiba-tiba bisa ketemu ya sama pendeta yang berkati saya. Hmm. Lalu kita duduk, saya ajak duduk, makan dia nggak mau, minum nggak mau. Akhirnya kami duduk di berdiri di pinggir jalan. Hmm. Cuma dia bilang, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi yang saya kagetnya sebelum saya ngomong, dia sudah duluan Pak Pendeta bilang, saya tidak mau mendengar perceraian. Padahal saya belum ada ngomong Pak Pendeta bahwa saya itu mau berpisah gitu dengan suami. Terus pas Pak Pendeta bilang, saya mau berdoa untuk Pak Erik dengan Ibu Monica, supaya mujizat terjadi, jawaban itu pada Tuhan. Secepatnya saya minta. Ternyata 5 Juni itu pernikahan saya dengan suami. Tanggal 6-nya suami saya ini keluar dari rumah perempuan itu. Jadi saya masih bilang sama anak saya, kamu pilih mana, papi atau mami? Jawab anak saya, mami, saya tidak bisa memilih manapun. Saya maunya ikut, ada mami, ada papi. Itulah jawabannya Pak Pendeta. Nah, singkat cerita, dia telepon sama saya tanggal 6. Ma, bulan 6 itu Pak Pendeta. Okay. Ma, 2021. Iya, 2021. Ma, mama jangan WA atau telepon ke nomor itu lagi ya. Papa sudah keluar dari rumah perempuan itu. Secara pribadi Pak Pendeta, saya sebenarnya udah gak mau terima. Gitu kan. Tidak menyangka dia bisa berbuat seperti itu buat saya. Tetapi karena saya ingat selalu ada kayak suara mengingatkan saya setelah saya ketemu dengan pendeta yang berkati saya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia siapapun. Jadi saya itu suara terus itu Pak Pendeta. Abis itu saya bilang, sekarang Papa gimana keadaannya? Ya Papa baik, Papa bekerja, Papa sekarang tinggal di pabrik. Oke, kalau begitu Papa datang deh ke Jakarta, kan katanya mau ketemu sama anak-anak. Saya bilang, Papa belum ada uang Mama, saya kirim saat itu Pak Pendeta untuk ongkos dia berangkat. Dan saya bilang dengan Erik, kita nanti balik sama ya. Saya bilang begitu. Ya Jessica, coba kamu ngomong apa waktu itu sama Mami ketika Mami mau berpisah sama papimu? Maksudnya Mami sudah nggak mau lah bersatu lagi dengan papimu. Kamu ngomong apa? Seingat kamu ngomong apa sama mamimu? Cuman kasih tahu jangan pisah sama papi. Aku gak mau pisah sama papi. Maunya sama-sama terus. Mami sama papi bisa sampai aku gede. Dasar kamu bisa ngomong gitu dari mana? Apa karena pemikiranmu atau kamu tahu firman Tuhan gitu? Tahu firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ya yang kayak mami saya tadi. Iya, apa itu? Bahwa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Oh gitu ya. Oke. Ya jadi pada saat itu Pak Pendeta, suami saya itu terancam bahwa mau dibawakan ketua organisasi gitu. Jadi bagaimanapun kan saya belum bisa. Maksudnya organisasi ormas yang cukup cukup besar. Iya ya, gitu ya, Pak Pendeta. Nah sementara kan saya belum berpisah dengan suami, begitu. Jadi saya tidak setuju dibikin seperti itu gitu loh Pak Pendeta. Iya, oke Pak, coba. Gimana? Ya, gimana ceritanya Pak? Ini kata istri tadi, istri mendengar waktu Bapak dari Medan pulang, ya ketemu istri anak-anak, istri terus dapat kabar bahwa ada ancaman dari organisasi yang cukup besar juga lah di Indonesia ini. Kira-kira apa yang mereka katakan Pak? Itu yang mengancam itu dari organisasi itu berarti apa suruhan istri Bapak yang Islam itu? Iya, karena bos saya yang memberitahukan. Saya sebenarnya tidak tahu Pak. Tapi bos saya yang saya kerja ini yang memberitahukan bahwa dia akan membawa ketua satu organisasi ke pabrik untuk mengambil saya di situ dan memukuli saya di pabrik itu. Jadi bos ini tidak mau ada terjadi keributan di pabrik. Akhirnya saya disuruh selesaikan persoalan ini. Kalau kamu sudah selesaikan persoalan ini, kamu bisa bekerja lagi di pabrik. Dan istri saya tidak setuju. Istri saya tidak setuju dan istri saya bawa saya kembali ke Jakarta untuk bertemu sama anak-anak begitu. Jadi
Bapak nggak menyelesaikan, maksudnya Bapak nggak datangi itu yang tadi ketua organisasi tertentu tadi, enggak ya, ormas Enggak, tadi? Pak. Karena saya takut terjadi keributan. Itu Iya. kan keributan antara keluarga saya dengan keluarga istri saya di Medan. Akhirnya saya istilahnya menjauhkan diri lah dari hal-hal seperti ini begitu. Oke, jadi sekarang kelanjutannya ini istri, anak-anak mau Bapak bawa kemana kira-kira gini? Secara rohani dulu lah. Ya, secara rohani selama 1 bulan ini saya puasa terus, Pak. Karena untuk di masa-masa yang sulit ini, untuk kembali berusaha, untuk kembali bekerja kan sangat sulit ya. Untuk menghidupi istri dan anak-anak. Ya, untuk sementara apa adanya lah. Saya pikir supaya saya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang yang bersatu kembali sesuai dengan firman Tuhan, bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Dan saya yakin saya serahkan semuanya persoalan ini kepada Tuhan supaya ada jalan terang lah dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga beserta anak-anak. Bapak bisa kenal saya dari mana? Ya, saya kenal Bapak itu selalu melihat di YouTube, Pak. Di YouTube ya. Di YouTube. YouTube Bapak itu banyak pelayanan di situ, dan itu real, Pak. Dan firman-firman yang Bapak sampaikan itu selalu menusuk, menusuk dan mencerahkan begitu. Jadi saya selalu saya suka lihat pelayanan Bapak. Senang sekali kalau misalnya lihat Bapak itu menggebu-gebu gitu. Kalau misalnya membawakan firman, baik di acara gereja, bahkan di YouTube juga, kayaknya Bapak ini penuh, ada kuasa roh di situ yang saya lihat. Kalau saya nggak salah, Bapak itu sudah lama ya, mungkin setahun yang lalu sudah kenalan lewat FB ya? Iya, Saya. Pak, betul. Baru Bapak minta nomor HP. Iya, Pak. Bapak masih ingat nggak waktu saya ke Medan, saya mau ketemu Bapak? Betul, Pak. Tapi Betul. Bapak nggak bisa karena Nggak bisa, Bapak karena bekerja. kerja. Betul, Pak. Betul. Baru kurang lebih Juni baru Bapak ke Jakarta. Betul, Pak. Bapak kasih kabar bahwa Bapak sudah di Jakarta, kembali ke istri dan Istri anak-anak. dan anak-anak. Dan saya ingat betul waktu itu Bapak ceritakan juga bahwa Bapak terpisah ya dari istri dan anak-anak Terpisah. waktu itu ya. Iya, karena masalah itulah ya, ekonomi gitu ya. Bukan terpisah aja, Bapak sempat cerita juga, boleh nggak Pak gini Betul, menikah Pak. lagi? Iya. Oh, nggak boleh gini kan saya bilang. Betul, begitu. Bapak sarankan udah tinggalkan aja. Ya. Tetapi saya telepon istri saya, ya Bapak harus bekerja dulu sana, berusaha mencukupi kebutuhan keluarga. Begitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus, kalau pendeta itu betul-betul hidup dalam firman, dalam urapan Roh Kudus, itu pasti jawabannya sama. Bapak ini ya, waktu kenalan di FB ke saya, terus dia minta nomor HP, dan waktu itu kebenaran kita ada juga pelayanan ke Medan. Saya mau bertemu dia, cuma dia nggak bisa karena kerja. Namun dia banyak cerita bahwa dia sudah punya perempuan lain yang Islam, nikahnya KUA Pak ya. KUA. Nikah KUA, bukan siri loh saudara, nikah KUA. Terus dia tanyakan ke saya, gimana Pak? Saya suruh tinggalkan, kembali ke istri yang sah, yang diberkati dalam Yesus. Kita dengar juga tadi, ibu tadi juga begitu. Ada niatnya udah nggak mau lagi ya kembali ke suami, tapi ketemu dia sama pendeta yang pernah memberkati mereka. Maksudnya pendeta yang dulu memberkati mereka. Jawabannya juga sama, kembali ke suami. Ya, jadi apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Oke Pak, jadi sekarang Bapak ini kan sudah satu rumah. Iya. Ya. Terus selama Bapak di wilayah Jakarta inilah, sudah berapa kali Bapak mengikuti kita beribadah di gereja ini? Lebih kurang 5-6 kali Iya, gitu. oke. Itu hanya hari Minggunya aja, Pak. Belum lagi ibadah doa-doa. Ya, ibadah Kamis malam. Kamis malam begitu. Mungkin ada sekitar 10 kali lebih lah begitu. Ya. Setelah Bapak ikut ibadah kita, mendengar firman dari saya, kira-kira ada yang
Bapak dapatkan apa gitu? Iya, yang saya dapatkan itu kuasa doa dan puasa itu yang dari Bapak sampaikan. Bahwa doa-doa saya dan puasa saya itu kok Tuhan langsung bisa menjawabnya begitu. Kayaknya kuasa Tuhan itu bekerja penuh gitu untuk istri, untuk anak-anak di rumah, untuk keluarga yang ada di rumah juga begitu. Jadi kedepannya ini secara rohani istri dan anak-anak ini mau Bapak bawa bagaimana cara Bapak membimbing mereka? Iya, saya setiap malam jam 12 selalu bawa istri dan anak-anak berdoa, Pak. Karena saya puasa, berdoa. Kecuali hari Minggu, karena hari Minggu kan beribadah. Jadi saya tidak puasa. Tapi kalau mulai Senin sampai Sabtu saya puasa, Pak. Mulai dari jam 12 sampai jam 6 sore, begitu. Itulah puasa saya. Ini kan kita Pak bukan menginginkan terjadi hal yang seperti saya katakan nanti dan bukan kita doakan. Tapi siapa tahu, ini hanya iseng-iseng bertanya aja. Kalau misalnya nih keluarga si perempuan dan dia membawa ketua ormas yang cukup besar tadi ya. Saya tahu ormas itu di Medan cukup oke. Itu kalau Bapak didatangi disuruh kembali ke istri yang Islam atau suruh ke Islam lagi, mau nggak? Oh, saya tidak mau, Pak. Karena saya sudah mendengarkan firman Tuhan begitu kuat ya di dalam kehidupan saya secara rohani, bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Dan anak saya pun juga yang selalu memberikan dukungan gitu, menguatkan, mempersatukan antara kehidupan antara suami dan istri. Jadi itu tidak bisa saya lupakan, Pak. Sampai saya tua nanti, sampai anak saya pun nanti menjadi seorang gadis yang dewasa begitu. Karena kerohanian anak lebih utama ya bagi saya. Karena saya sebagai kepala keluarga harus membimbing anak-anak itu, pertama itu harus kerohaniannya lebih kuat, Pak. Begitu. Jadi Bapak nggak takut ini dengan ancaman-ancaman yang pernah dilontarkan ke Bapak? Apakah Bapak nggak malam-malam gitu nggak rasa takut gitu loh? Oh, kok sekarang saya sudah nggak takut lagi karena saya tahu Tuhan lebih berkuasa dalam kehidupan saya. Jadi saya serahkan aja lah, apapun yang terjadi akan saya hadapi dengan baik, dengan bijaksana begitu. Seingat saya pertama kali Bapak datang ke gereja ini, Bapak ceritakan persoalan ini dan saya doakan waktu itu. Waktu itu Bapak ceritanya masih ketakutan terus, ketakutan dengan ormas yang cukup punya nama ini. Terus waktu setelah saya doakan, Bapak lega dan saya sekarang wawancarai Bapak nggak ada rasa takut lagi. Apa yang Bapak rasakan? Ya, saya mempunyai rasa satu damai ya, Pak ya. Jadi kayaknya permasalahan itu kayaknya apapun yang permasalahan itu Tuhan katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya hanya ingat firman itu aja, Pak. Jadi ya sudahlah, kalau memang terjadi sesuatu pada saya serahkan aja. Saya sudah siap, Pak, mau hidup atau mati ya Tuhanlah yang lebih tahu begitu. Yesus kan Tuhan, dia hidup begitu bagi saya. Amin. Oke. Jadi Bapak kasih closing statement Bapak. Mungkin bisa juga ada orang-orang yang melihat mendengar wawancara ini yang juga sekarang sedang ada di persimpangan yang mengalami hal seperti yang sama dengan Bapak alami. Kira-kira apa pesan-pesan Bapak buat mereka? Iya. Selamat sore saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi keluarga-keluarga Kristen semuanya. Bahwa pernikahan itu tidak bisa 2 kali, tidak bisa 3 kali. Di dalam kekristenan itu tidak bisa. Hanya 1 kali saja. 1 sampai maut yang memisahkan. Jadi kalau perceraian itu tidak dibenarkan di dalam kekristenan. Jadi mohon kiranya supaya ini pun menjadi bahan pertimbangan bagi keluarga-keluarga Kristen semuanya, supaya kembalilah. Kalau yang salah itu, kalau kita masih ada kesempatan untuk mengubahnya, kita ubah. Jangan kita biarkan berlarut-larut, karena itu
Kalau kita sudah tahu bahwa itu sudah salah, ya jangan terus berlarut-larut salah. Itu dosa besar. Artinya apa? Dosa pernikahan itu sekali. Kalau misalnya kita menikah lagi 2 kali itu zina. Itu berzina namanya. Kok orang berzina di dalam Tuhan itu tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, itu udah pasti. Nah, itulah yang membuat saya tuh kembali kepada istri dan anak. Anak saya begitu. Dan Jadi kan Bapak ini sudah nikah Islam, terus tapi yang pertama adalah nikah secara Kristen dalam nama Yesus. iya. Yang sah menurut yang Bapak pahami yang mana? Yang sah itu yang di dalam Kristus. Yang dalam Kristus. Karena itu sekali untuk sampai mati gitu, Pak. Iya. Jadi tidak bisa 2 kali. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara saudara yang nonton pembicaraan kami ini, ya, ada yang mengalami seperti Pak Erik ini, ya. Ya, mungkin Anda sudah tinggalkan Yesus, ikut keyakinan lain, istri Anda yang dulu nikah di dalam Yesus Anda tinggalin, kembali ke istri yang pertama yang nikah di dalam Yesus. Oke, Bu, Ibu, kasih apanya? Itu, Ibu, gimana, Bu? Perasaan Ibu setelah sudah bersama begini, bagaimana perasaannya? Ya, bersyukur ya Pak Pendeta, karena saya itu ditemukan juga dengan pendeta yang sudah memberkati saya. Iya. Dan dia sudah memberikan saya juga kekuatan, Ya. bahkan kekuatan juga dari anak saya juga. Ya. Nah, puji Tuhan, kalau saya sudah bersatu kembali dengan suami, itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya, kan gini, Bu. Iya, suami Ibu ini kan boleh dikatakan sudah sempat berzina lah ya, Iya. sama wanita lain. Ya, sudah tidur bersama lah ya. Iya, Pak Pendeta. Ibu, kalau tidur bareng gitu nggak merasa risih, jijik atau gimana? Ya, pribadi karena saya itu sudah mengampuni suami dan saya bisa menerima dia apa adanya. Oh, luar biasa, saudara. Ini yang patut diteladani. Nah, terus Ibu bisa kasih closing statement kepada ibu-ibu lain. Siapa tahu ada orang yang mengalami seperti Ibu. Ibu-ibu yang lain yang mungkin suaminya udah nikah lagi, punya wanita idaman lain. Udah nikah siri kek, nikah apa kek. Nah, pesan Ibu gimana? Kalau suaminya mau kembali atau suaminya belum kembali, kalau suaminya belum kembali, apa yang harus mereka buat? Ya, pribadi kita salah satunya kita bisa mengampuni. Itu aja. Mengampuni suami dulu Pak Pendeta. Ya. Baru bisa kita terima dia. Enggak, ini 2 pertanyaan, Bu. Ini ada orang yang mengalami seperti Ibu tapi belum kembali suaminya, belum mau hubungan, belum mau kembali. Apa yang harus mereka lakukan? Karena Ibu sudah ngalami, Ibu pernah lakukan. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, jalan satu-satunya berdoa, Pak Pendeta. Ya. Minta dipersatukan. Oh, amin. Begitu. Ya, terus kalau suaminya sudah mau kembali, nah terus apa pesan-pesan Ibu? Karena ada orang yang nggak bisa nerima, Bu. Wah, enak aja lu udah selingkuh, udah punya wanita idaman lain, sekarang lu kembali ke gua. Nah, gimana? Ya, kalau di Kristen kita kan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Kalau memang kita mau masuk surga, ya kita harus bisa mengampuni suami dan kita bisa terima semua yang dibuat oleh suami kita. Jadi rasanya itu tidak ada ganjelan. Coba gitu kasih Pak Pendeta. pesan-pesannya sama mereka, Bu. Gitu. Nah. Jadi saya rasa itu tidak ada ganjelan. Ya. Begitu Pak Pendeta. Oh, jadi kuncinya itu kalau suami buat jahat apapun, kalau dia datang kita harus mengampuni. Iya. Oh, gitu. Begitu Pak Coba, Pendeta. si Jessica ada pesan-pesan apa? Kamu nggak ada rasa kesel sama papi atau terluka hatimu? Coba. Sempat ada rasa kesel sedikit, kecewa. Karena juga nggak nyangka papi bisa bohong kayak gitu. Tapi sekarang Udah nggak ada. udah mengampuni.
kamu bisa kasih pesan, ada juga pasti orang yang mengalami hal yang sama seperti kamu. Apa yang mereka harus buat? Anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain, supaya kamu jadi berkat. Nah, apa yang mereka, karena banyak anak-anak sekarang sakit hati sama papinya karena papinya selingkuh, punya wanita idaman lain. Sekarang papi mereka mau kembali. Apa yang harus mereka lakukan? Atau mereka tolak atau mereka gimana? Ya harus mengampuni, karena biar gimana pun itu kan ayah atau bapak kalian. Oke, saudara, Bapak Ibu sekalian, itulah wawancara kita tadi dengan Pak Erik, dengan istrinya, dengan anaknya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada yang melihat dan mendengar pembicaraan kami ini yang mengalami kondisi yang sama. Hai bapak-bapak, kembalilah ke istrimu, karena itulah istri yang sah di hadapan Tuhan yang dinikahi yang pertama, yaitu dalam nama Yesus. Hai ibu-ibu, kalaupun suamimu sudah selingkuh, dia mau kembali, terimalah. Seperti ibu tadi, ibu siapa? Monica. Ibu Monica. Oke, biar ini semua menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Pak Erik, Ibu Monica, anaknya Jessica, dan juga anaknya lagi yang laki-laki. Tuhan, Engkau jamah, Engkau memberkati mereka semua. Persatukan mereka. Oh ya, masa kata, supaya mereka hidup di dalam Tuhan. Begitu juga aku berdoa buat semua pemirsa YouTube yang ada, khususnya mereka yang sudah subscribe. Mungkin mereka juga yang nonton ini ada masalah yang sama seperti yang dihadapi oleh keluarga Pak Erik ini. Tuhan Yesus, pulihkan mereka seperti Tuhan memulihkan Pak Erik. Amin. Kuasa-kuasa najis, cabul, jina, kotor kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat semua yang melihat dan mendengar pembicaraan kami. Engkau berikan kesehatan buat mereka. Jauhkan dari coronavirus. Jauhkan dari Delta plus, apapun namanya. Biar semua kami sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke.